Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilita Kamarati, 2B3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan dari pelajaran ISBD. 1. Menurut Anda, apakah sains? Berikan contohnya. Sains merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan alamiah dan berisikan informasi yang memberikan gambaran tentang struktur dari suatu sistem serta penjelasan tentang pola laku. Contoh sains: sistem yang dimaksud dalam berupa sistem alami maupun sistem yang merupakan rekaan pemikiran manusia mengenai pola laku hubungan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kita dapat mempelajari sains dari alam semesta yang dimulai dengan bertanya kepada alam atau mengajukan pertanyaan tentang alam. Dari pertanyaan itulah kemudian muncul sebuah hipotesis yang akan diajukan secara empiris, sehingga dari pengujian empiris tersebut diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Soal berikutnya, jelaskan fungsi sains bagi kehidupan. Fungsi sains: 1. Pengembangan sudut area sains secara berintegritas. 2. Pembuatan kebun sekolah. 3. Pemanfaatan sumber belajar. 4. Peningkatan kemampuan dan kreativitas. 5. Peningkatan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan alam. Sains dan hasilnya dapat dirasakan dalam semua aspek kehidupan manusia. Untuk itu, sains harus menjadi bagian internal dari sistem pendidikan nasional supaya para siswa menjadi warga negara dan masyarakat yang sadar akan pentingnya sains di area masa kini. Allah berfirman, artinya, Dialah yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya dan ditetapnya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kau mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak Dia menjalankan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada diciptakannya Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Soal berikutnya, ciri-ciri sains dan jelaskan. 1. Memiliki objek kajian. 2. Mengembangkan pengalaman-pengalaman empiris, yaitu pengalaman-pengalaman yang dapat dirasakan oleh semua orang, pengalaman nyata. 3. Menggunakan langkah-langkah yang sistematis, yaitu langkah-langkah yang teratur dan berurutan dengan aturan yang sudah dibekukan. 4. Hasilnya bersifat objektif, artinya temuan tersebut tidak dipengaruhi oleh subjektif pelaku eksperimen. 5. Menggunakan cara berpikir logis, artinya menggunakan logika akan mengikuti kontinuitas dalam berpikir. 6. Hukum-hukum yang dihasilkan bersifat universal, artinya dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja pada dasarnya dan mendapat hasil yang sama. Namun pada kenyataan, sains tidak selamanya berjalan dengan baik dalam memberikan manfaat kepada umat manusia, karena sains dapat berakibat buruk jika dipersalahgunakan. Soal berikutnya, kelebihan dan kekurangan sains bagi manusia. Pengaruh positif. 1. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. 2. Mempermudah proses pemecahan berbagai masalah. 3. Sains dapat memberikan suatu inspirasi tentang perkembangan suatu kebudayaan yang ada di Indonesia. Pengaruh negatif. 1. Kerusakan lingkungan. 2. Menipisnya lapisan ozon. 3. Terjadi polusi udara. 4. Terjadi pemanasan global. 5. Rusaknya ekosistem laut. Akibat apabila tidak mampu mengoptimalkan sains. 1.
akan tertinggal jauh dengan bangsa lain. 2. Hanya memiliki teori-teori lama, tidak sesuai perkembangan zaman. 3. Hanya memiliki penemuan lama. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan sains dalam kehidupan manusia. 1. Menggunakan sains dengan benar, tidak menggunakan secara berlebihan. 3. Menggunakan untuk hal-hal yang penting dan positif. 4. Tidak untuk merusak lingkungan. 5. Menciptakan ide-ide baru. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.